Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdi Anton Fredinata, salah satu mahasiswa dari Universitas Darmandalas. Adapun tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen kami. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, dan yang kedua Firda Erlina Putri yang akan membacakan slide setelah saya di slide 5, 6, dan 7. Ada juga Nafzi Anissa untuk membacakan slide 8 dan ke-9. Lalu ada Nur Matias akan membacakan slide 10 dan 11. Lalu disusul itu ada Ayu Wanda Citra yang akan membacakan slide 12 dan 13. Dan yang terakhir ada Nurul Afifah yang akan membacakan slide 14 dan 15. Untuk yang pertama, kita masuk topik yang pertama, yaitu alasan pokok konsumen perlu dilindungi. Yang mana melindungi konsumen sama dengan melindungi seluruh bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Tujuan Pembangunan Nasional menurut pembukaan Undang-Undang 1945. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Lalu melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen. Kita bisa bayangin kalau suatu perusahaan menjual produk namun tidak ada perlindungan konsumen. Ketika perusahaan melakukan atau melanggar SOP yang telah ditetapkan dan berdampak pada barang atau jasa yang dihasilkan, jika itu merugikan konsumen di sini akan tidak bisa mengapa-apa karena perlindungan konsumen tidak ada. Jadi sangat perlu, dan alasannya kenapa perlindungan konsumen ini dikatakan mandiri. Ketika seseorang merasa dirugikan, dia akan mengurus sendiri mengenai apa yang dialami atau dirasa dirinya rugi. Lalu 5 asas dalam perlindungan konsumen, yaitu ada asas manfaat, ada asas keadilan, ada asas keseimbangan, dan juga asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan yang terakhir ada asas kepastian hukum. Lalu apa sih asas manfaat itu? Merupakan segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dan yang kedua, asas keadilan merupakan memberikan kesempatan kepada konsumen dan untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Lalu yang ketiga, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, PU, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Lalu yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsikan atau digunakan. Lalu yang terakhir ada asas kepastian hukum, merupakan baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Adapun tujuan perlindungan konsumen, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran atau kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Dan yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Lalu ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih. Dan yang keempat, menetapkan sistem PK yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Dan yang kelima, menumbuhkan kesadaran PU mengenai pentingnya
PK, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Mungkin slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Pertimbangan antara kepentingan konsumen, PU, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Lalu yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsikan atau digunakan. Lalu yang terakhir ada asas kepastian hukum, merupakan baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Adapun tujuan perlindungan konsumen, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran atau kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Dan yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Lalu ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih. Dan yang keempat, menetapkan sistem PK yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Dan yang kelima, menumbuhkan kesadaran PU mengenai pentingnya PK, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Mungkin slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Erlina Putri. Pada kesempatan kali ini akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dibuat untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Rasa aman tersebut perlu diciptakan karena setiap manusia itu memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga keamanannya, kenyamanannya perlu untuk selalu diperhatikan. Adapun hak dan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, hak konsumen itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah hak atas kenyamanan dan keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, di mana maksudnya itu adalah setiap barang tersebut aman untuk dikonsumsi konsumen dan konsumen dapat nyaman dalam mengkonsumsi barang tersebut. Barang tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang, hal-hal yang membahayakan keselamatan konsumen. Lalu yang kedua adalah hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Maksudnya di sini adalah barang tersebut sesuai dengan nilai tukarnya. Jadi kalau misalnya barang tersebut didapatkan dengan harga yang relatif tinggi, maka mendapatkan jaminan bahwa barang tersebut adalah memiliki kualitas yang sesuai dan tidak ada penipuan dalam dalam barang tersebut. Misalnya dijanjikan A tapi nggak ada yang A, enggak gitu. Jadi mereka berhak mendapatkan barang tersebut sesuai yang dijanjikan. Itu juga termasuk dengan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jaminan barang dan jasa tersebut. Lalu selanjutnya adalah hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Nah, di sini adalah dimaksudkan adalah bagaimana konsumen itu bisa menyampaikan keluhannya terhadap barang tersebut. Mungkin di sini produsen sebenarnya bisa menggunakan call center ya. Jadi misalnya ada keluhan terhadap sebuah barang, konsumen dapat langsung menyampaikan keluhannya, dan di situ konsumen berhak gitu. Oh, misalnya ini barangnya nggak sesuai nih, saya mengeluhkan. Nah, di situ konsumen berhak untuk menyampaikan keluhan tentang hal tersebut.
Lalu ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Mungkin ini masih sering terjadi di beberapa tempat perbelanjaan ya. Misalnya kalau misalnya datang dengan tampang yang lusuh itu tidak dilayani dengan maksimal gitu. Nah, sebenarnya di sini adalah konsumen itu berhak untuk mendapatkan pelayanan secara maksimal tanpa memandang apapun dan tidak diskriminatif. Lalu adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hal ini mengacu pada poin kedua yang pernah saya sebutkan tadi adalah bahwa konsumen itu berhak untuk mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan yang dijanjikan, sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan. Namun ketika barang tersebut tidak sesuai, maka ia berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Yang selanjutnya adalah hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Baik, selanjutnya adalah mengenai kewajiban konsumen. Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban. Seorang konsumen tidak bisa hanya menuntut haknya terus tanpa menjalankan kewajibannya terlebih dahulu. Sebab hak dan kewajiban ini adalah merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan ya pastinya. Oke, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan kewajiban-kewajiban konsumen itu apa saja. Yang pertama itu adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Nah, di sini walaupun konsumen itu telah terlindungi ya telah terlindungi keselamatan dan kenyamanannya dalam menggunakan produk, namun sebaiknya mereka tetap membaca dulu prosedurnya, sebab nantinya nggak bisa kita menuntut kepada produsen atau pelaku usaha bahwa barang ini kayak gini, sementara mereka telah menginformasikannya kok. Contohnya dalam minuman kemasan gitu ya, bahwa dalam ini telah terkandung segala sesuatu yang bisa menjadikan poin alergi nih. Nah, sebaiknya di situ konsumen itu membaca dulu bahwa produk ini nantinya nggak bisa membuat mereka sakit atau gimana gitu. Jadi sebaiknya diwajibkanlah pada konsumen untuk membaca prosedur atau komposisi dalam suatu produk. Lalu adalah beritikat baik dalam transaksi pembelian barang dan atau jasa. Jadi di sini mentang-mentang kita membeli, kita berlaku seenaknya nggak boleh gitu. Jadi kita tetap harus beritikat baik, berlaku baik kepada para pelaku usaha dalam melakukan transaksi pembelian gitu. Lalu ada membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Jadi nggak misalnya udah sepakat harganya segini, kita tiba-tiba nggak mau, kita nggak mau bayar gitu, nggak boleh. Jadi kita harus membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Lalu yang ada selanjutnya adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara Hak patut. pelaku usaha ada 5. 1. Untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang kurang baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam peraturan undang-undang lainnya. Kewajiban pelaku usaha: 1. Beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuatnya dan atau diperdagangkannya. Yang keenam, memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau pergantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Larangan bagi pelaku usaha.
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa, misalnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau tiket barang tersebut. C. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. D. Tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Yang E adalah tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. F. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Yang G. Tidak mencantumkan tanggal, kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. H. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. I. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat barang, ukuran, berat, isi, bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. J. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya adalah Kelembagaan Perlindungan Konsumen. 1. Perlindungan Konsumen Nasional BPKN. 2 adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM. Yang ketiga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. Baiklah, selanjutnya ialah prosedur beracara. Beracara sendiri adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Prosedur beracara yaitu ada 3. Yang pertama, hak gugat lembaga konsumen atau legal standing, disebut sebagai hak gugat atau kedudukan hukum untuk menggugat yang antara lain dikenal dalam hukum lingkungan hidup. Yang kedua, gugatan kelompok atau class action. Gugatan ini diajukan oleh seorang individu atau sekaligus untuk mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak dan memiliki kepentingan hukum yang sama. Yang terakhir, pembalikan beban pembuktian, yaitu peletakan beban pembuktian yang tidak lagi pada diri penuntut umum, tetapi kepada terdakwa. Selanjutnya, tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional ada 7 tugas, yaitu yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya dalam penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga LPKSM. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen. Yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM atau pelaku usaha. Dan yang terakhir, melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.